Halo teman-teman semua, ketemu lagi nih. Kali ini lanjutan perjalanan kita yang ada di Boyolali kemarin ya. Kita lanjut ke Negeri Kayangan yang ada di Kabupaten Magelang, teman-teman. Negeri Kayangan ini adalah kafe yang letaknya berada di ketinggian ya. Pokoknya ikutin terus ya video kita kali ini. Yuk ikutin terus. Awalnya saya nggak tahu sih Negeri Kayangan ini adalah sebuah kafe atau tempat wisata. Tapi ternyata Baba lebih tahu. Baba bilang pernah melihat di YouTube kalau ada Negeri Kayangan di daerah Magelang dan tempatnya tuh nyaman banget buat kita santai-santai. Dari Selo, Boyolali nggak terlalu jauh ya teman-teman, dan perjalanannya pun terbilang aman. Jalannya terbilang lebar dan pokoknya belok-beloknya itu nggak akan bikin pusing. Apalagi di depan mata kita itu pemandangan sangat indah. Jadi Gunung Merbabu itu terlihat jelas, hamparan padang rumputnya ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di video ini. Jadi para pendaki itu senang banget mendaki Gunung Merbabu melalui Swanting karena padang savananya yang sangat luas. Dan di sebelah kiri kita juga terlihat jelas Gunung Merapi, teman-teman. Pada waktu kita melakukan perjalanan ini cuaca terbilang cerah ya. Jadi Merapi itu jelas banget. Dan Merbabu pun juga sangat jelas, tapi sayangnya ketika kita sampai di Negeri Kayangan, cuaca terbilang agak mendung ya, tapi nggak hujan ya. Tuh lihat, kelihatan ya Merapi yang ada di sebelah kiri, dan sebelah kanan adalah bukit-bukit dari Gunung Merbabu. Perjalanan ini kita santai banget. Jadi kalau ada mobil yang di belakang kita persilakan lewat karena kita memang mau menikmati pemandangan sepanjang perjalanan. Buat teman-teman yang melakukan perjalanan, kalau melihat keindahan seperti ini hati-hati ya, jangan sampai terlena. Karena terkadang saking asiknya kita melihat pemandangan, tapi kita lupa dengan kendaraan kita. Bisa-bisa terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Buat teman-teman yang kurang ahli dalam nyetir mobil atau masih pemula atau seperti saya yang paranoid akan ketinggian, untuk melewati jalan Selo Boyolali ini terbilang aman ya, apalagi kalau teman-teman mau lewat ke Tepas juga aman. Perjalanannya meskipun belok-belok atau mendaki, tapi mendakinya tuh terbilang landai, tidak terlalu tinggi. Dan untuk ke Negeri Kayangan pun walaupun dia menanjak, buat saya sih, saya masih berani untuk nyetir ke Negeri Kayangan. Jadi jangan takut ya untuk melakukan perjalanan ke Negeri Kayangan.
Untuk lokasi tikungan ke arah Negeri Kayangan, kalau dari Selo Boyolali itu ada di sebelah kanan ya teman-teman. Jadi posisi kita agak nyerong begitu. Tapi kalau teman-teman dari Ketepas, posisinya ada di sebelah kiri. Untuk rute teman-teman bisa mencari di Google Map karena petunjuknya sudah sangat jelas di Google Map ya. Ini sepertinya kita udah mau deket. Nah seperti ini tikungannya ya, jadi kita posisinya agak nyerong gitu. Kelihatan ya teman-teman gapuranya Tol Kayangan. Untuk jalan memang kecil ya teman-teman, tapi dari lokasi ini sampai satu spot ada yang jaga, itu masih bisa untuk berpapasan dengan 2 mobil. Tapi kita kembali lagi harus pintar-pintar cari jalan. Jadi dari sini kita tuh terus mendaki ke atas. Tapi buat saya tanjakan ini terbilang aman. Saya pun masih berani nyetir untuk medan seperti ini. Karena kembali lagi ya teman-teman, kanan kirinya itu bukan jurang. Kalaupun sebelah kanannya terjal, tapi itu buat saya sih tidak terlalu menakutkan ya. Nah, di lokasi ini saat kita perjalanan pulang itu kita papasan dengan 2 mobil. Jadi mobil yang dari bawah tuh harus mengalah ya teman-teman, karena mereka kan posisinya naik ya. Jadi untuk mundur tuh lebih mudah. Nah di depan sana tuh yang ada masjid, pas tikungan ke kiri itu ada yang jaga teman-teman. Jadi makin ke atas itu jalanan makin kecil ya, nggak bisa untuk 2 mobil. Jadi nggak usah khawatir untuk berpapasan dengan 2 mobil. Nah ini setelah ada yang jaga, nah, jadi cuma kita aja nih yang naik ke atas tuh. Jadi untuk ke Negeri Kayangan ini menurut saya tuh koordinasi timnya bagus ya. Jadi kita nggak perlu takut-takut untuk medan perjalanan ke atasnya. Bahkan di atas pun ada bis loh. Jadi memang wisata ini sudah sangat terkenal ya. Udah banyak wisata yang dari luar kota juga datang ke sini. Nah, seperti ini buat saya sih untuk medan seperti ini tidak mengerikan ya teman-teman, karena kita tidak papasan dengan 2 mobil. Tapi saya juga nggak tahu nih kalau kita papasan seperti apa. Yang pasti koordinasinya bagus buat saya, karena untuk mobil yang ke atas ya ke atas aja semua. Kalau turun ya turun aja gitu. Jadi untuk yang mau turun mereka stop dulu di tempat pembelian tiket masuk ya. Saya yang seneng banget ngeliat pemandangan alam warna hijau-hijau gini, walaupun udah berkali-kali saya ke pemandangan seperti ini, tapi saya tetap suka banget melihat hamparan-hamparan tanaman hijau seperti ini. Buat teman-teman gimana? Suka nggak?
jadi di sini nih teman-teman mobil yang di stop. Jadi untuk mobil yang mau turun di stop di daerah sini ya, yaitu tempat kita pembelian tiket. Karena memang posisi di sini memang lebih lebar ya jalannya. Kita beli tiket dulu nih di sini. Harga tiketnya per orang itu 10.500 ya teman-teman, dan mobil Rp5.000. Jadi total kita berdua 26.000. Ya wajar ya kalau kita harus bayar karena mereka kan membuka lahan seperti ini, dan otomatis untuk perawatan, untuk perbaikan jalan, ya pokoknya udah pasti ya harus bayar. Tapi buat saya ini harganya nggak terlalu mahal loh. Dari lokasi pembelian tiket sudah tidak terlalu jauh ya teman-teman, mungkin sekitar 100 sampai 300 meter lah. Akhirnya kita sampai juga di Negeri Kayangan yang ada di Magelang. Nih area parkirnya cukup luas ya teman-teman. Bahkan bis pun juga ada loh di sini. Ini dia teman-teman, Negeri Kayangan. Di Negeri Kayangan ini jangan lupa foto di spot benteng itu ya. Ini selain kita bisa makan di kafe, juga bisa makan di warung-warung yang mungkin dikelola oleh warga sekitar ya teman-teman. Kalau kita, karena kita mau nyobain kafenya, jadi kita pilih makan siang di kafe. Tak lupa ya, kita foto dulu dengan background Gunung Merapi dan Benteng Takeshi. Indah ya teman-teman, ada kafe di atas gunung, dan tepatnya dikelilingi oleh hamparan tanaman-tanaman hijau yang biasa kita konsumsi, yaitu sayur mayur. Di sini banyak juga nih anak-anak motor yang rame-rame datang ke Negeri Kayangan ini. Jadi buat para muda-mudi atau para bikers bisa nih kunjungin tempat ini buat foto-foto, terus diposting deh di Facebook atau di Instagram. Nah, lokasi santai-santainya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita pengen nyobain santai-santai sebenarnya, cuman karena Baba nggak senang duduk di tengah-tengah begitu, jadi kita pilih tempat duduk aja. Kita pilih spot duduk di sini ya teman-teman. Ini menu makanan yang kita pilih. Totalnya kita menghabiskan Rp120.000. Kita makan apa aja sih? Kalau Baba itu makan nasi jeruk, isinya tuh ada ayam, ada telur, pokoknya enak sih, enak. Terus saya ngopi, udah pasti ya si hobi ngopi, sama cemilan tahu. Untuk makanan sih enak, untuk harga ya seharga restoran ya teman-teman. Di sini itu ya teman-teman, kita bisa menikmati kabut datang dan pergi dengan sangat cepat. Jadi dalam waktu singkat tuh kabut bisa turun dan juga bisa menghilang begitu aja. Gak lupa ya kita naik ke atas benteng dulu untuk melihat seperti apa sih bentengnya ini. Yuk ikutin terus ya teman-teman. Dan seperti inilah pemandangan yang ada di atas benteng. Wah, indah ya teman-teman. Sejuk banget melihat pemandangan hijau-hijau seperti ini.
Buat teman-teman yang punya banyak waktu berkunjung ke sini bisa juga terus berkendara sampai ujung sana. Nah, biasanya para pendaki ke Gunung Merbabu tuh bisa juga lewat sini teman-teman. Di sini juga ada musola dan toilet ya teman-teman. Setelah kita puas menikmati negeri Kayangan, kita lanjut lagi menuju ke Tepas ya teman-teman. Ke Tepas dan mampir di Gunung Telemoyo. Eps, kita nggak ke gunungnya sih, kita cuma mampir ke parkiran Telemoyonya aja. Ini perjalanan saat kita turun, jadi kita di stop dulu teman-teman, karena ada mobil yang mau naik ke atas. Jadi koordinasinya menurut saya itu bagus. Bye-bye negeri Kayangan, semoga kita bisa kesini lagi ya.